Assalamualaikum, saya Novia Vindayani, mahasiswi profesi nurse Universitas Nurul Jadid, akan menjelaskan atau sedikit sharing tentang tips menjaga stabilitas mental anak di masa pandemi. Baik, langsung saja kita ke videonya. Hari ini Senin 6 September 2021, pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 hingga 4 di Jawa Bali. Kebijakan PPKM level 2 hingga 4 di Jawa Bali tersebut diperpanjang hingga 13 September 2021. Dunia telah berubah sejak Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 muncul. Penyebaran virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini membuat masyarakat harus beradaptasi dengan segala hal baru. Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang pertama dan terutama di dunia. Banyak hal yang belum pernah terjadi bisa terjadi pada pandemi COVID-19 ini. Misalnya, penutupan bandara, penutupan sekolah, baik dari jenjang sekolah, dasar sampai perguruan tinggi, penutupan toko, pemberlakuan work from home, dan lain sebagainya. Dampak ini juga bisa jadi melekat seumur hidup pada sebagian anak. Di sisi lain, anak yang tidak begitu mengerti tentang COVID-19 ini bisa tertekan dan mengalami gangguan mental karena rasa takut yang dimilikinya. Jika disadari, anak merupakan aset masa depan bangsa, orang tua maupun masyarakat. Tanggung jawab terbesar yang harus dilakukan orang tua yakni memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Selain itu, kebahagiaan anak menjadi faktor utama baiknya perkembangan anak, baik itu ketika berada di dalam rumah maupun di luar rumah. Oleh karena itu, orang tua harus bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, harmonis, dan kasih sayang dalam keluarga untuk mempererat emosional orang tua dengan anak. Berikut tips menjaga stabilitas mental anak di masa pandemi yang bisa dilakukan oleh orang tua. Tips yang pertama yaitu waktu berkualitas dengan anak. Dalam setiap musibah pasti ada hikmah di baliknya. Hal ini juga bisa dirasakan dalam keluarga. Selama lockdown, hubungan dengan keluarga, terutama anak, bisa semakin dekat. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa kegiatan yang bisa dirancang oleh orang tua untuk anaknya. Beberapa cara untuk membuat kegiatan yang menarik untuk anak-anak yaitu dengan menetapkan jadwal untuk berkegiatan dengan anak dan meminta anak untuk memilih jenis kegiatan yang disukainya. Selanjutnya, tips yang kedua yaitu tetap positif. Menjaga suasana hati anak agar tetap baik tidaklah mudah dengan berbagai macam tingkah lakunya. Seringkali akhirnya orang tua menghardik dan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti anak. Padahal, anak akan lebih menurut jika diperlakukan dengan lembut dan penuh kasih sayang. Tips yang ketiga yaitu dengan membuat rutinitas baru. Tips yang keempat yaitu ajarkan anak tentang cara aman dan cara mempertahankannya. Tips yang kelima yaitu ingat bahwa orang tua adalah panutan bagi anak. Anak merupakan peniru dan orang tua harus memberikan contoh yang baik setiap harinya. Tips yang keenam yaitu mengatasi perilaku kurang baik anak. Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi perilaku kurang baik pada anak yaitu dengan cara mengalihkan perhatian anak ke perilaku yang baik. Yang kedua yaitu dengan mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam kepada anak. Dan yang ketiga yaitu dengan mengajarkan anak konsekuensi. Karena dengan konsekuensi ini dapat membantu anak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Tips yang ketujuh yaitu mendiskusikan tentang apa itu COVID-19. Lakukan diskusi dengan anak. Sampaikan informasi tentang COVID-19 dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak agar nantinya anak mengerti tentang situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Selain itu, dampak lockdown juga terlihat pada banyaknya orang tua yang mengeluh terhadap anaknya yang kecanduan gadget dari televisi, telepon genggam hingga tablet. Padahal hal ini sangat membahayakan anak karena dapat merusak kesehatan anak baik fisik maupun mental. Efek merusaknya sebanding dengan kecanduan alkohol atau narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba.
Jadi peran orang tua di sini juga harus mampu membatasi anaknya dalam penggunaan gadget supaya nantinya tidak terjadi kecanduan yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan anak, juga menjadikan anak menjadi seseorang yang antisosial, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pandemi belum usai, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang tidak kalah penting yaitu tetap sehat mental meski di rumah aja. Baik, itu tadi video tentang tips menjaga stabilitas mental anak di masa pandemi yang bisa dilakukan oleh orang tua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.